hal ya. Kalau merujuk kepada pengajaran Yesus sendiri, Yesus itu mengaku dirinya itu bukan siapa-siapa. Tapi ketika bertanya kepada kawan Kristen, mereka selalu menjelaskan, bahkan tadi juga mengatakan yang menciptakan manusia itu Yesus. Padahal Yesus sendiri seseorang yang dibentuk oleh Tuhan di dalam perut ibunya. Kan itu sebenarnya. Jadi dari manalah kita sebenarnya mau ngajak sadar kawan-kawan Kristen ini? Mulai itu dari mana biar mereka itu sadar gitu? Ya pas coba mulainya dari manalah kita ini biar kamu sadar. Ya pas. Jadi masalah sadar atau tidak sebenarnya bukan ke sana yang mau kita arahkan. Tapi kita itu ya sudah menemukan jalan kebenaran dan keselamatan. Yang menebus dosa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang begitu besar ya kasihnya kepada umat manusia sehingga darahnya dikorbankan untuk kita. Aduh, malah main darah-darahan lagi kan? Konsep Ya, pengajaran kan, dewa-dewa lagi yang kan kau paparkan. Konsep kami kan darah Yesus. Nah itu bukan konsep ajaran para nabi, karena konsep ajaran para nabi itu domba, bukan manusia. Coba gini kayak pas, saya izin bacakan dalil dalam kitabmu ya. Di sini ada guru kami, guru udah mohon maaf ini melanggar. Nah, di dalam Yesaya 44 nomor 24, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tanda tanya. Seorang diri yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Pertanyaan saya, Yesus dikandung atau tidak? Dikandung. Nah, berarti yang membentuk Yesus di dalam kandungan itu siapa? Itu bukan hasil dari wik-wik manusia, dia itu roh Allah. Berdasarkan firman Tuhan yang Anda imani di dalam Yesaya 44 nomor 24, di situ dikatakan yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Pertanyaan saya, Yesus dikandung atau tidak? Dikandung. Nah, menurut firman Tuhan, yang membentuk seseorang di dalam kandungan itu siapa? Yesus. Hah? Gimana ini ngobrolnya kalau kayak gini ya Allah ya Rahman ya Rahim? Sedangkan dia sendiri di dalam kandungan pakai pas. Agak lain kau. Aduh, gimana ya coba ya? Sulit kali ngajak warasnya ini. Sekali lagi saya bacakan. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan, itu firman Tuhanmu yang tertulis dalam kitab Yesaya. Apakah Yesus dikandung? Dikandung. Berdasarkan firman Tuhan di dalam Yesaya 44, siapakah yang membentuk manusia di dalam kandungan? Disinilah firman Tuhan yang seorang diri, bahkan dia mempertanyakan, siapakah yang mendampingi aku? Saking tidak adanya yang mendampingi Tuhan. Saking Tuhan itu Esa, tiada yang lain selain dia. Bahkan yang membentuk engkau, membentuk Kepas, membentuk semua manusia yang di dalam kandungan itu Tuhan. Itu semuanya Tuhan. Iya. Paham nggak Kepas di sini? Terus, iya. Terus pertanyaannya? Gimana? Pertanyaannya apa Pak Ustaz? Pertanyaan. Ini suara Kepas yang hilang atau jaringan saya ini? Pertanyaannya apa Pak Ustadz? Loh, pertanyaan saya tadi, Yesus dikandung atau tidak? Kau jawab dikandung. Pertanyaan saya, berdasarkan firman Tuhan di dalam Yesaya 44, siapakah yang membentuk manusia Yesus di dalam kandungan ibunya? Berkenosis. Kok berkenosis lagi? Aduh. Dia itu kan memakai rupa seorang hamba seperti manusia. Jadi maksudnya Tuhan itu sendiri dikandung di dalam perut seorang wanita. Iya dong. Oh, nah ini
berarti beda dengan Tuhannya kitab Yesaya atau Tuhannya nabi-nabi Bani Israel. Karena di dalam nabi-nabi Bani Israel, Tuhan berfirman bahwa Tuhan itulah yang membentuk manusia di dalam kandungan. Itu Tuhannya Bani Israel. Kalau Tuhannya Kristen adalah yang ada di dalam kandungan, yaitu janin, bayi. Bingung Nah, kan? kalau kita lihat Bingung kan? dari sini, ya? Bingung kan? Enggak, saya nggak bingung. Saya nggak bingung. Terima kasih atas pemaparanmu. Bahwa Tuhannya Kristen yang dibentuk di dalam kandungan adalah ciptaan Tuhannya Bani Israel. Karena Tuhannya Bani Israel membentuk manusia di dalam kandungan. Gitu, Kepas. Iya, kan makanya kan banyak yang masih bingung jalan kebenaran. Dia lah itu yang dikandung Maria, itulah Tuhan aslinya. Supaya bisa menampakkan Iya, versi dirinya kepada doktrinnya manusia. Kepas. Bukan versi Yesus. Enggak, Bukan di juga Perjanjian versi Lama. para nabi di kalangan Bani Israel. Itu bedanya. Enggak, di Perjanjian Lama Tuhan nggak bisa menunjukkan wujudnya kepada manusia. Kenapa? Dia berupa cahaya, berupa api, gitu. Tidak ada manusia yang sanggup melihat Tuhan. Kalau di perjanjian baru bisa dilihat Tuhannya Kristen, kan gitu. Iya. Nah, iya, jangankan dilihat, dibunuh pun bisa kalau Tuhannya Kristen. Itu bedanya. Iya kan memang. Jangankan dilihat, diraba, diterawang, ditombak, ditampar juga bisa. Ya itu yang membedakan dengan Tuhannya Bani Israel. Makanya Tuhannya Kristen sampai detik ini tidak bisa ditawarkan pengajarannya kepada Bani Israel. Yang ada malah diludahin gitu. Kenapa? Karena Kristen punya Tuhan, Tuhannya itu bisa dilihat, bisa diraba, bahkan bisa dibunuh. Itu Tuhannya Kristen. Beda dengan Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel yang menghidupkan dan yang mematikan, Tuhannya Kristen yang dihidupkan dan yang dimatikan. Nah, itu bedanya lagi. Masih banyak perbedaan-perbedaannya. Dan kesimpulannya tadi adalah Tuhannya Kristen yang ada di dalam kandungan adalah ciptaan Tuhannya dari Bani Israel. Gitu. Ya udahlah, yang penting itulah Tuhan kami yang jelas, yang membawa kami nanti masuk surga, yang menebus dosa kami. Udah jelas. Ya itu, tawaran kosong belaka. Bisa Itu diterima. tawaran kosong belaka. Dia kan Pak Ustaz udah mati di tiang salib. Kok Lah itu tawaran Tuhanmu belaka mati. lagi? Nah, Tuhanmu kan mati di kayu salib. Iya. Nah, sementara Kok Tuhannya tawaran Bani belaka Israel lagi? tidak mati. Darah Yesus sudah jelas di materai kita masuk surga, coba. Nggak ada nama Kepas di surga, nggak ada. Ada, dia kan Apalagi Elohim tukang kan main udah judi slot. Nggak ada lah. Udah datang dia, umur 18 tahun Pak Ustadz Alif datang dia. Ngaku-ngaku namanya sudah dimateraikan di surga. Mana ada nama Kepas? Nggak ada. Nama-nama yang termaterai oleh Yesus itu dari kedua-belah suku Bani Israel. Itu dijelaskan di kitab Anda. Saya kan salah Nggak satu ada dari suku Batak, Bani itu nggak Israel ada. juga. Apalagi Saya kan- orangnya itu gemar kan- main slot. Itu kan Nggak orang Batak masuk. itu kan yang diusir dari tentara Tartar itu. Ke Sulawesi, Toraja, baru kami lari lagi ke Sumatera. Kepas garang Ustaz Alif, ngarang dia. makin Kok ngarang makin ini halunya makin kesana. sejarahnya? Makanya saya kalau ngobrol sama Kepas makin jauh, saya kasihan sama kawan-kawan Kristen sebenarnya yang menyimak. Malu mereka. Makanya saya salah satu orang yang paling beruntung di dunia, sudah dimaterai masuk surga seperti Bunda Maria. Ada nama Kepas di surga ada. Karena datang Elohim, dibilang aku berkenan kepadamu. Iya, termaterai. Kamu bisa tahu termaterai itu di mana? Ya kan waktu dia datang bercahaya, waktu dia bercahaya putih seperti embun dan
dia datang begitu sejuk, baik, datang. Apa lagi? Nah, saya terbangun. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah dijamin lagi masuk mimpi. surga. Kayak pas Iya lagi cerita dong. mimpi. Aduh, mak. Ini Komal Primbon ternyata. Malah cerita mimpi lagi, aduh. Gak nyambung lah. Jadi sekarang gini, mimpi Yusuf itu benar nggak itu? 7 ekor kerbau kurus, 7 ekor kerbau gemuk yang di di Mesir. Yang di Yusuf mimpinya. Emang mimpi Yusuf itu apa? Nggak benar, Primbon. Lah, kamu lagi menyetarakan dengan Nabi gitu. Masalah tadi kan dibilang Pak Ustadz Alif mimpi. Waalaikumsalam. Kan gitu. Gini loh, Kepas. Iya. Kepas. Yesus itu kan sudah berpesan kepada murid-muridnya. Kalau ada yang mengaku melihat aku, jangan percaya. Kalau ada yang Aku kan mengaku murid melihat Yesus, jangan percaya. Itu Aku kan pesan murid Yesus. Ustadz Alif. Innalillahi. Kau ini Tahu, pentuhan Ustadz Yesus, bukan murid Yesus. Simon Kepas, kau Simon. Aduh. Petrus. Kepas. Yesus sebelum terangkat ke langit, dia Gunung berbicara berkali-kali kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, atau yang mengaku sebagai Mesias, atau Mesias ada di sana, di sini, di sana, terserah. Yesus berpesan, jangan percaya. Nah, sekarang yang mesti dipercaya omongan Yesus atau omongan Kepas? Omonganku benar karena ada roh Allah di dalam diriku. Ngarang lagi kau. Nah, ketika Yesus berbicara seperti itu harus dipercaya atau tidak? Yang mana? Kalau ada yang mengaku mana? bertemu dengan Yesus, Yesus berpesan jangan percaya. Betul? Ya kan takutnya kan nabi-nabi palsu. Kemarin kan ada juga kejadian. Apalagi sekelas Kepas yang hobinya main slot. Aduh, kacau lah. Ganti yang lain aja dah. Dah, gue capek. Iya. Nggak mau pakai dalil dia. Bukan, Bang Ali, tadi izin. kita jawab. Izin ya, boleh saya bertanya sama Bang Kepas? Silakan Panglima Ya. Baitik. Nah, izin. Ya, Pak. Saya ini di luar konteks ini ya, untuk kitab-kitab Bapak ya. Muslim Ini atau kan Kristen? Bapak Muslim atau Kristen? Alhamdulillah saya Muslim. Kenapa, Bang? iya, oke. Ya. Ya, Pak, Gini, nanya aja kan supaya tahu jawabnya. Saya ini bercerita pemikiran logika aja dulu ya. Secara pikiran Ya. ya. Nah, Ya. kan saya dengar tadi abang ceritanya mimpi. Ya kan? Ini cerita Ya. mimpi. Di luar konteksnya itu. Yang saya tanya, ini abang ini kan tidur. Kan? Ya. Abang tidur ini abang tidur ya. Ceritanya Ya. abang tidur ya. Terus abangnya bermimpi. Ya. Nah, di mimpi situ abang ngelihat, dalam mimpi itu abang ngelihat sesuatu, entah itu apalah. Nah, yang saya tanya abang Kipas ini yang mana sebenarnya? Apakah yang tidur? Ataukah abang yang bermimpi? Atau abang yang di dalam mimpi? Kan udah saya bilang tadi, seperti Yusuf waktu dia di dalam penjara, dia kan bermimpi 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurus. Bang, Artinya tunggu. apa? Aku kan tanya ke abang, bukan ke Yusuf. Ya sama mimpi Yusuf dengan mimpi saya, gimana sih? Berarti abang ini Yusuf kah? Ya saya bukan Yusuf, tapi saya seperti itu Yusuf kan saya datang tanya mimpi abang. itu. Saya tanyakan abang Kipas, bukan Yusuf. Kan saya bilang ini di luar konteksnya. Yang saya tanyakan mimpi abang. Abang kan tidur, ya kan? Ya. Terus abangnya bermimpi. Ya. Di dalam mimpi situ abang ada, tapi abang melihat sesuatu. Ya. Yang saya tanya abang itu yang mana? Apakah abang yang tidur? Atau abang yang bermimpi? Atau abang yang di dalam mimpi itu? Ya ketiga-tiganya lah.
Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Ya aku tidur, aku yang bermimpi itu. Itu udah 2. Ya jadi apa lagi? Astagfirullahaladzim. Ya udah, itu aja. Udah, Abang pelajari dulu. Aku sudah kasih contoh sama klien Yusuf udah bermimpi. Tadi katanya tadi menghayal kata Pak Ustadz Ali. Terus ku kasih. Mimpi bukan berhayal, Bang. Bang, mimpi bukan berhayal. Mimpi. Ku kasih. Terus abang dalil. Yang saya tanyakan abang bukan Yusuf. Saya tanya abang Kipas. Iya, apa bedanya aku sama Yusuf? Beda lah, abang Yusuf enggak? Beda zaman aja, beda waktu kita aja. Sudahin aja lah. Ya, percuma juga kita membahas panjang lebar tentang mimpi. Aku sudah mati masuk surga. Nanti kita, maaf, ya Allah. Siap. Nanti makin, karena gini, semakin ngelantur, semakin senang kepasnya gitu. Jadi kita nanti yang tadi terbawa kan Ustadz Alif, tadi Bang Ustadz Alif, apabila ada orang menyebut namaku ini di sana di sini, jangan percaya kan gitu kan makanya saya pesan bilang. Yesusnya. Pesan Yesusnya. Datang dibilang Ustadz Ali, begitu saya mimpi itu bukan Yesus. Nah, pertanyaannya dia sudah menyatakan aku berkenan kepadamu. Gitu ya tadi Ustadz Alifnya tadi. Makanya aku bawa dari mimpi seperti mimpi Yusuf. Nah iya, pesan Yesus itu kan jangan percaya. Nah, pernyataan Yesus ini Kepas harus ada pembuktian. Apa pembuktiannya? Ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa Yesus mewanti-wanti jikalau engkau melihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini jangan kamu percaya atau jangan kamu ke situ. Kalau ada yang mengaku akulah dia jangan kamu percaya. Yesus mewanti-wanti seperti ini perlu pembuktian. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Berarti di situ dia sedang menubuatkan nanti akan ada yang mengaku bertemu dengan aku. Makanya Yesus berpesan jangan percaya. Pembuktian pernyataan Yesus ini dibuktikan salah satunya oleh Kepas. Kepas mengaku bertemu dengan Yesus. Benar berarti perkataan Yesus akan ada nanti yang mengaku bertemu dengan aku. Maka pesan Yesus jangan percaya. Untuk mengetahui jangan percaya ini siapa yang bercerita mengaku bertemu dengan Yesus? Ternyata Kepas sini cerita. Oke, terima kasih. Ini membuktikan kebenaran pernyataan Yesus. Gitu Kepas. Oke, sah saja Ustadz Alif. Kalau Ustadz Alif mengarahkan ke situ sah saja. Bagi Ustadz Alif, pokoknya saya sudah dimatrai masuk surga. Makanya saya anteng aja di dunia. Nggak kerja kan? Kalau udah masuk surga nggak kerja kan? Hah? Gimana? Berarti anteng nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Suaranya nggak ada. Suaranya tenggelam bang. Panglima, maaf suaranya noise. Yang Kristen Bukan yang noise mau naik lagi. typing. Tenggelam lagi nih suaranya. Bang, Kalau tadi bilang yang saya tanya. Tunggu. Anda bilang kan tadi Anda anteng-anteng aja. Berarti nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, Bang. memang saya kan dari materai saya untuk apa kan saya bilang waktu Bani Israel keliling-keliling tunggu dulu 40 tahun di padang gurun dari tanah Mesir mau ke Kanaan sebenarnya singkat tapi karena Bani Israel itu sangat bebal dan dia menguji Tuhan makanya diturunkan Tuhan roti dari langit mananya manku what is that apakah itu makanlah kata Tuhan. Itu adalah gandum, itu adalah roti dari langit. Makanlah karena kerasnya hatimu. Kok nggak tahu aku Tuhanmu ini bisa segala. Makanya kalau kita khawatir akan hidup kita, ngapain kerja? Orang kita udah izin Panglima, Bunda moderator izin mau turunkan karena mau naikkan Kristen kita mau lanjutkan diskusi karena semakin malam. Kasihan sama guru-guru kita ya. Iya. Izin ya, Panglima ya, maaf ya. Terima kasih. Bang Kipas bilang di materai. Berarti Bang Rai monitor. Rai Nadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin guru-guruku semua, dikit Iya, Pak. bertanya sama Bang Repas, boleh ya? Sebentar ya. Bang Repas, selamat pagi. Silakan Bang. Selamat pagi Bang Rey. Silakan Bang Rey. Iya Bang Repas, ini kan udah dimaterai ke surga. Ya, Kira-kira di dunia dengan di surga enakan mana itu Bang Repas? di surga lah lebih enakan dibandingkan di bumi. Ya udah, kalau udah dimaterai kenapa nggak segera ke sana sekarang aja Bang Repas? Kan Logika kata Yesus belum saatnya. Kan kata Yesus ketika dia pun belum disalib, belum saatnya. Belum Kalau saatnya. belum Kalau saatnya, Yesus kalau belum saatnya kok udah dimaterai sih? emangnya waktu Bunda Maria begitu melahirkan Yesus sudah langsung dia kan nggak sampai tua, dia kan belum saatnya. Mungkin umurku nanti 100 tahun atau 200 tahun. Itu materainya dari mana itu, yang berapa ribu? Itu ditandatangani, tiketnya langsung Tuhan yang menandatangani, nggak malaikat, nggak nabi, nggak pendeta. Tuhan langsung menandatangani. Oh, tanda tangannya pakai kanan atau kiri? Makanya bukan begini. Tadi dibilang Ustadz Alif, kenapa kita masuk ke dalam mimpi saya, yang saya bilang itu tadi masalah yang bilang Ustadz Alif tadi, jangan percaya apabila ada mengatasnamaku yang di sana yang di sini. Ya, kata Ya Ustadz betul Alif. itu, kata Terus Ustadz Ali, betul. Kan udah mimpi dinubuatkan. saya. Terus kan saya bilang Yusuf bermimpi 7 ekor lembu gemuk kurus. Artinya apa? Nah, disitulah tentang keadaan Mesir. Nah, yang mimpi dengan Yusuf itu kan Tuhan yang datang, bukan malaikat. Kalau saya bilang saya mimpi Anda dibakar di neraka oleh Yesus, Anda percaya enggak? Enggak percaya karena Ya sama aja, kalau saya juga asumsi pribadi percaya. nggak bisa. Mimpi Bang Repas gimana sih? Iya, saya kan Mas Rey kan mimpi datang Elohim Yahweh yang Nah, itu menciptakan saya juga langit dan mimpi bumi. gitu. Saya juga mimpi seperti itu. Iya. Mimpi Repas itu Itu dibakar. sudah Yesus. mengada-ngada. Yang sekarang begini, yang sesuai yang saya alami, yang saya katakan sama kayak Yusuf. Yusuf juga mengatakan sesuai yang dialaminya, bukan yang dialami orang. Oke Jadi lah, Yusuf gitu aja. Udah. Mas, ya. Terima kasih Izin, banyak, Kos. iya, iya. Iya, makasih. Udah malam banyak. ini Bang Ray, izin kita mau Iya, naikkan iya. Kristen buat diskusi ya. Siap, Maaf siap. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bongkar berangkas. Saya nggak mau ngomong, ajak ngomong Pak Kepas. Kalau saya ngomong kabur pasti nih. Tidak lah. Bang Hendy itu katanya buat kopi atau udah tidur, ngorok kali Bang Hendy tuh. Enggak. Saya nggak bakalan percaya. Pokoknya apa yang dibilang Pak Kepas itu saya nggak percaya pokoknya. Habis pusing nanyainmu Kepas yang penting Yesus Enggak, Tuhan. gini, Bunda Pera, Mbak Pera, kami kan konsep kami kan Trinitas. Jadi Trinitas ini Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang dimana kami harus menghadirkan Roh Kudus dulu, baru Allah itu berkenan kepada kita, gitu. Jadi sangat berbeda karena kita selalu melibatkan Roh Kudus, Roh Allah ada dalam diri kita supaya Enak Allah dong, itu barang berkenan kepada kita. Makanya Kepas, kita kan berapa kali bahas materi ini Kepas. Dari tadi kawan-kawan Kristen juga banyak yang menolak ya. Itu kan pengajaran-pengajaran dari pagan Yunani yang diadopsi oleh kekristenan. Kenapa Kristen nggak mau pede dengan hal seperti itu? Kalau sebagaimana Kepas pede dengan mimpinya, itu akan indah kita diskusinya Kepas. Serius Kepas. Coba, Anda tahu kan istilah Maksudnya, Trinitas berapa kali kita bahas?
Itu bukan Ya. pengajaran Alkitabiah, bukan pengajaran Yesus, hanya berdasarkan dari doktrin. Bagaimana bapak-bapak gereja yang abad mula-mula, mereka itu yang sejarahnya adalah dari seorang yang bernama Tertulian. Dia itu sebagai penyembah dewa. Nah, udah Bukan. berapa kali kan Bunda itu kita Maria bahas? itu, iya, Bunda Maria itu kan mengandung Roh Kudus. Kok jadi mengandung Roh Kudus? Roh Allah. Jadi Bunda Maria itu cuma mengandung roh. Iyalah, kan dia kan gak ada berhubungan badan dengan si Yusuf. Lah, ketika melahirkan daging nggak ada roh, bukan roh. Itulah kebesaran Tuhan. Nah, di sini saya mau dengar gimana? yang baru dibilang Ustaz Alif. Itulah kebesaran Tuhan, maha kuasanya. Yang tidak ada Maksudnya? bisa menjadi ada. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Bisa jadi daging kan? Nah, yang tidak ada menjadi ada. Sebelumnya di dalam rahim Maria tidak ada siapa-siapa, lalu menjadi ada manusia yang namanya Yesus. Kan gitu. Ya, ya. Nah, yang hebat itu yang menciptakan manusia itu yang mengandung atau isi kandungannya. Isi kandungannya lah. Isi kandungannya yang hebat. Dasar kucluk bener dah. Ampun. Ya jadi siapa ini? Nggak mungkin Maria. Loh, tadi firman Tuhannya Assalamualaikum ada. warahmatullahi Tuhan wabarakatuh. itu yang membentuk manusia di dalam kandungan. Kan ada ayatnya itu. Berarti Tuhan itulah yang hebat, yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Itu yang hebat, bukan yang dikandungnya. Masa kalimat seperti itu nggak paham? Ahu. Iya, terus kalau Pak Ustadz Alif kan beda. Makanya kalau Pak Ustadz Alif saya baptis, beda lagi cara berpikir Pak Ustadz Alif. Ditawarin lagi ajaran pagannya ke saya. Enggak, maksudnya cara berpikirnya yang dibilang Ustadz Alif. Kan Ustadz Alif kan mau menggiring saya ke dalam Namanya kambing pemahaman Ustadz digiring-giring. Alif. Loh, Kan bukan pemikiran saya kan mau Kepas. digiring Pak Ustadz Alif Di ke dalam pemahaman kitabmu, Ustadz Alif. Kepas, Anda buka, lagian juga kamu nggak punya Bible kok, cuman kamu ngomongin gini doang lah. Sebenarnya nggak usah pakai Ada dalil. Bible, Al-Quran ada. Ini saya aja mau beli kitab Weda saya. Sinto Yang aja, Sinto membentuk aja ada. manusia di dalam kandungan siapa? Elohim Yahweh. Nah, Yesus manusia atau bukan ketika di dalam kandungan? Tuhan, Elohim. Ya, nggak nyambung belas. Nah, udahlah. Nanti yang lain, silakan siapa host yang baru naik. Siap. Ini Bang Husain, Kepas mau ini ikut? sisa waktu aja, kalau udah nggak ada yang lain bolehlah ngobrol sama dia ngalor ngidul. Sisa waktu aja. Ngeri kan Lagi serius nih. Ustadz Alif ini. Ya. Diam dulu Kepas, diam dulu. Pak Kepas ini cocoknya jadi pemain cacat dangan. Nah, itu. Kayaknya jadi ngeri nggak itu? Bang Endi, monitor Bang Endi. Bukan pemain cadangan tapi pemain cacat dangan. Nah, itu. Alamak, Masya Allah, Barakallah. Ya, gimana Bang M Husain monitor? Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana? Bang? Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Ya, mohon izin sama Ustadz Alif, sama Gurunda Suma, sama Abang semua di sini. Boleh saya bertanya sama Bang Kepas ini? Aduh, jangan dulu bang. Saya mending skip dulu bang kalau mau bertanya sama Kepas. Jangan dulu kalau bertanya sama Pak Kepas. Karena saya lebih utamakan dulu sama teman-teman Kristen, gitu bang. Karena sekarang juga sudah jam berapa kan 1.56, jadi ya minta pengertiannya aja bang ya, Bang Husain ya. Gimana Bang Husain? Kalau Ya, Bang Husain mau nanya sama Pak Kepas, kita aja ya mengerti lah.
Karena kita ini durasi kan, kasihan juga Bang semuanya di sini, Bang Husain. Ya Ustadz. Tidak apa. Iya, kecuali kalau saya sendiri, ya kan, nggak ada siapa-siapa ya baru silakan. Itu. Biar besok Bang Husain naik di komal saya. Besok Bang Husain naik di komal saya, nanti saya undang Pak Bum Bum. Nanti Bang Husain dialog sama Pak Bum Bum. Gimana Ustaz Talif? Itu Kang mainan itu siapa, dan Gurunda jangan kelamaan dianggurin nanti tertidur lagi. Betul. Kang mainan, betul. Monitor Kang mainan. Izin Bang Husain, saya minta kursinya satu Bang ya, izin saya turunkan. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih ya Bangku. Kang mainan, monitor Kang mainan, buka mute-mu Kang mainan. Kalau enggak kebuka mute kamu, saya akan mute kamu dulu typingannya. Habis itu, gimana? Tadi saya mau ngomong Bang. Oh, iya, silakan ngomong. Oke. Ya, itu silakan. tadi aku dengar dari pembicaraan ini kayaknya kayak menyerang satu pihak gitu. Agamanya apa dulu, tanya deh. Ini agamanya apa Kang Mainan? Kang Mainan agamanya apa, izin Bunda nanya? Agama yang dicela dari tadi. Agama yang dicela tadi. Oh, Kristen agama berarti dicela kan? gitu. Oke, Kristen. Lanjut. Ya. Kristen ya, Bang ya. Apa namanya agama dicela? Langsung Bang. Kayaknya agama dicela katanya Bang Handi. Bun. Gas. Halo. Memang ada agama dicela? Agama baru lagi ini, silakan. Agama yang dicela. Oh, agama Anda dicela. Iya. Jadi maksud aku tadi, kenapa kok Islam dengan Kristen itu sering seolah-olah menjatuhkan Kristen, padahal yang diakui dalam agama Islam itu Nabi Isa itu sebagai Yesus, padahal kami sebagai orang Kristen tidak percaya dengan Nabi Isa. Terus kenapa ada gereja Isa Masih, Bang? Kena langsung hubung-hubungnya. Kenapa ada gereja Isa Masih, Bang? Kenapa ada gereja namanya gereja Isa Masih? Kenapa ada gereja namanya gereja Isa Masih? Abang bilang itu seperti apa? Gereja Isa Masih mereknya. Kenapa? Katanya beda. Ya. Kok pakai? Yang abang, ya. Kena ubun-ubun langsung nih. Ya. Jawab dulu. Okay. Katanya beda. Kata kalau beda kenapa dipakai nama Nabi Isa di gereja? Isanya pengertiannya ini seperti apa? Nah, siapa lagi? Kena lagi kan ubun-ubunnya. Lanjut Ustaz Alif. Iya, Isa seperti apa? Kristen itu Karena harus jujur. pengertian Isa dalam Kalian agama yang merebut, itu tapi berbeda. kalian yang Kami menuduh, tidak percaya. itu kan tidak elok namanya. Anda tadi mengatakan kalian Islam yang percaya Yesus sama dengan Nabi Isa, sementara Kristen tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada sendiri di bawah, di balik layar, ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Ini apa ini cerita ini? Kalau mau ngarang, boyok yang rapi dikit gitu loh. Dipikir dulu, itu nanti bakal nyerang balik nggak kepada omongan saya. Gitu. Jadi istilah Isa Al-Masih dikenalkan dari Al-Quran, diambil oleh Kristen dijadikan sebuah nama gereja. Lalu Anda naik ke komal, kami tidak kenal Isa Al-Masih. Ini maksudnya yang apa? di dalam agama lain. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, malam. Bang. Di mute dulu Bang Salo, di mute dulu. Biar Kang mainan dulu diselesaikan. Di dalam ajaran agama orang lain, pengertian tentang orang lain. Jadi seandainya pun bukan namanya Kita Isa, Gak usah banyak misalnya ngomong. namanya Yahweh. Gak usah banyak ngomong. Jawab kenapa ada gereja namanya Isa Al-Masih. Kenapa? Jawab dulu itu. Kalau nggak lu diam, ganti yang lain. Jawab. Apa maksudnya ada gereja Isa Al-Masih? Saya nggak masalah diganti yang lain atau apa. Gini Bang ya, tadi Enggak, saya jawab jelaskan. dulu apa maksudnya. Jawab dulu. Kami tidak percaya Kalau dengan beda, Isa. dengerin. Kalau beda, kenapa kau pakai nama Nabi Isa? Kalau beda, kenapa dipakai? Buat apa? Nyolong, nipu. Kena kan ubun-ubun lu. Lanjut. Oke, kalau begitu kita langsung ke poin tentang titik pembedanya.
Kalau Isa Al-Masih ibnu Maryam, di dalam Al-Quran disebutkan dia diselamatkan dari penyaliban dan pembunuhan, sementara kalau Yesus anak Theos adalah yang mati di kayu salib dengan terkutuk. Betul? Betul? Lanjut aja, lanjut. Loh, ini betul, ini lagi nanya, betul? Abang ini cuma nanya ini, lanjut aja. Oh, lanjut aja. Saya lanjut berarti ya. Saya lanjutkan kalimatnya. Baik. Oke. Sekarang saya menyebutkan salah satu ayat Al-Quranul Karim. Diakui atau tidak, Al-Quran sedang menjelaskan surah An-Nisa ayat 157. Di situ ada dua sosok manusia yang diceritakan. Yang satu disebutkan namanya, yang satu tidak disebutkan namanya. Apa di situ dikatakan? Sebentar. Karena ucapan mereka, sesungguhnya mereka mengatakan kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang dibunuh dan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Nah, di sini ada dua sosok. Pertama, sosok Nabi Isa ibnu Maryam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyaliban, dan ada sosok lain pengganti Nabi Isa alaihissalam. Nah, betul kan? Di sini merujuk ada dua sosok. Satu sosok menjadi imannya umat Islam, Isa ibnu Maryam selamat diangkat ke langit dari penyaliban. Sosok kedua pengganti Nabi Isa alaihissalam yang diyakini oleh Kristen sebagai namanya Yesus anak Theos, yang mati dan terkutuk di kayu salib, lalu dia masuk ke alam maut dan dia bangkit dan disembah sampai detik ini oleh Kristen. Betul? Betul. Oke, terima kasih. Ya udah, kalau lanjut terus udah dua kali saya tidak ngulang. Membetulkan apa yang saudara bilang. Loh? Cuman saudara bilang kan betul. Nah, jadi lanjut aja dulu argumen Anda. Oh, udah selesai. Anda tidak membetulkan apa yang saya sampaikan? Sudah selesai. Sebentar. Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan? Itu nggak perlu karena Anda seolah-olah menggiring pernyataan saudara itu benar. Jadi orang itu punya pilihan antara betul dan tidak betul. Oke. Berarti Anda tidak percaya kalau Yesus anak Theos itu mati di kayu salib? Mantap ini. Luar biasa Anda. Luar biasa dong. Nah, Yesus bukan anak Theos itu tadi. Macet. Yesus bukan anak Theos. Imannya Kristen harus mengimani kalau guru udah terpental tuh kan. Imannya Kristen harus mengimani kalau Yesus itu sebagai anak Theos. Itu harus diimani. Nah, saya punya keterangan di dalam versi Islam. Disinilah kita sedang ngambil posisi yang berbeda antara umat Islam dengan Kristen. Oke. Tadi Kristen mengatakan kami tidak mengenal Isa Al-Masih. Oke, kami jelaskan Isa Al-Masih kami kenalkan. Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih adalah ibnu Maryam, anak dari Maryam. Dia itu yang dituduh, dia itu mati dan disalib. Itu yang dituduh. Padahal Al-Quran mengatakan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah sosok lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Selesai di sini dalam Al-Quran. Ada dua sosok di sini. Satu yang bernama Nabi Isa alaihissalam yang tidak mati disalib. Kedua ada pengganti Nabi Isa yang disalib. Selesai. Itu makanya kami bilang sebagai orang Kristen, Nabi Isa yang kalian percayai, yang saudara percayai, yang Anda percayai, itu berbeda dengan Nabi Isa yang kami percayai. Terus kenapa lupa? Walaupun saudara percaya misalnya Nabi Isa digantis dengan Yahweh, ada nama gereja Yahweh. Nah, itu Nabi Yahweh itu berbeda dengan Yahweh. Buka aja gereja, Ustaz, percuma, buka aja gereja. Buka dulu. Gereja Isa Al-Masih tunjukkan, Ustaz. Daripada dapat pusing sama dia. Gereja Isa Al-Masih. Udah lu diam dulu, ditampilin dulu. Lu jawab siapa itu Isa Al-Masih? Enggak, kau saya tampilin di Jakarta ada gereja Isa Al-Masih yang itu flyover di. Terus siapa itu Isa Al-Masih? Terus kan lu diam dulu. Terus siapa itu Isa Al-Masih? Gereja itu. Siapa itu Isa Al-Masih? Kalau bisa naik. Lu diam dulu. Jelaskan. Lu diam dulu saja. Siapa itu Isa Al-Masih gereja itu?
Kalau bisa naikin saya. Kalau siapa itu Isa Al-Masih gereja itu ya? Nah ini nih. Oke. Banyak nih. Ini siapa itu? Oke, sekarang saya terangkan ya. Jangan diterangkan siapa itu Isa Al-Masih di gereja. Gak usah diterangkan Isa siapa. Al-Masih, biar Dengar dulu. biar Isa Al-Masih biar kalau di dalam dijelaskan Bang Alkitab, Hen. yaitu Biar dulu, Yesus Bang Hen. Kristus. Siapa? Tetapi kalau kita terangkan dari awal, Nggak usah diterangkan, sederhana. Isa Al-Masih ini di gereja ini siapa? Pertanyaan siapa itu menyebut nama, bukan menerangkan. Siapakah Isa Al-Masih di gereja ini? Yang menyebut nama, pertanyaannya siapa? Bukan diterangkan. Paham nggak sih bahasa Indonesia? Oke. Siapa? 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 Al-Masih yang diajari di gereja itu, dengar, Isa Al-Masih diajari di gereja itu bukan sebagai nabi yang kalian percayai. Siapa sosok ini? Siapa? dengar dulu orang ngomong toh. Siapa? Sebut nama. Saya nggak butuh orang panjang ngomong, panjang lebar nggak jawab pertanyaan. Siapa? Ini lu lihat nih, lu lihat di layar nih. Pasang matamu itu loh. Kalau perlu pakai kacamata las. Siapa Isa? Kalau lu berani tutupin itu mikrofon orang semua. Kenapa jadi ada Kang Soto lagi? Bentar. Oh ini. Nah ini nih, gereja Isa Al-Masih. Banyak nih bangunannya. Ya betul. Yang dimaksud Bang Hadi itu Isa Al-Masih yang nama di gereja ini siapa di sini? Siapa orangnya? Mana tadi si Kang mainan? Gua turunin nggak bener dia. Percuma dia. Oh, tadi dia yang ngomong. Dia. Oke. Udah dikasih tahu bagaimana perbedaannya antara Isa Al-Masih. Kristen itu kan kalau masuk diskusi selalu menolak, kami tidak kenal Isa Al-Masih. Nah gitu. Tapi di balik layar ngaku Isa Al-Masih. Lalu dia mengaku sebagai Yesus. Salo, ngomong kamu Salo. Alah, ya pas. Dia kalau Isa Al-Masih itu Yesus. Tapi saya bilang Yesus sudah lahir setelah 500 tahun baru Al-Quran itu ada. Saya nggak nanya itu. Jadi Ya siapa Isa Al-Masih itu di gereja? Jadi siapa yang ngopi Isa Al-Masih? Lu diem kalau nggak bisa jawab. Lu diem. Ustadz coba 500 tahun baru. Iya siapa? Saya nggak tanya itu. Dapat Isa Al-Masih itu dari mana? Tanya itu siapa Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih itu di gereja? Siapa? Jelaskan di dalam nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab juga. Lu menjawab atau tidak? Lu menjawab atau tidak? Sedangkan Yesus sudah lahir. Nggak bisa menjawab. Setelah 5. Siapa yang nanya kelahiran Yesus? Siapa yang nanya kelahiran apa enggak? Ini lo gereja Isa Al-Masih. Siapa itu pas? Isa Al-Masih pas. Jawab. Isa Al-Masih Yahweh. Lebih kacau lagi nih. Bisa nanya. Bertransformasi. Oh, pikir transformer apa? Perubahan, berubah menjadi. Nah itu ya. Tadi saya sudah sampaikan. Antara imannya Kristen dengan imannya umat Islam, begitu kita paparkan, dia malah jadi kayak ragu. Karena itu Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu lakin subbiha lahum. Di sini terjadi pemisahnya, di sini letak perbedaannya. Peristiwa penyaliban itu ada, ya. Dan Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disalib dan dibunuh itu adalah sosok lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu itu yang diimani oleh Kristen yang mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga dan disembah sampai detik ini. Mereka menyebutnya Yesus anak Theos. Itu tentang mereka sebutnya. Kitab suci kita jaraknya itu sungguh lama, jauh tahunnya berbeda. Ya, kalau sama siapa lagi mengatakan tadi, tunggu dulu. Kalaupun tadi Ustadz Ali mengatakan
Isa tidak disalib, ya, kami mengatakan itu adalah penyimpangan kenapa Yesus itu disalib. Dan banyak saksi-saksinya, para sejarawan dan para gereja-gereja itu mengakui bahwa Yesus itu disalib. Iya, Kepas. Buat Anda meyakini Yesus anak Theos itu mati di kayu salib. Saya udah bilang juga tadi. Dan itu adalah sosok pengganti dari Nabi Isa putra Maryam yang diselamatkan oleh Allah dari penyaliban. Jadi Kristen itu mengimani pemeran pengganti, oke? Atau stuntman atau figuran. Dia hanya menamainya sebagai Yesus anak Theos gitu. Karena fakta ketika Al-Quran menyebutkan surah An-Nisa ayat 157, di situ ada satu peristiwa penyaliban, namun ada dua sosok manusia. Satu, Isa ibnu Maryam yang Allah selamatkan angkat ke langit. Kedua, sosok lain yang diserupakan dengan Nabi Isa yang diimani sampai detik ini oleh Kristen sebagai Tuhannya mati terkutuk di kayu salib, yang dia katakan sebagai Yesus anak Theos. Itu jelasnya. Awal sosok jagoan. Kalian itu menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus. Kalian yang menyamakan. Ya oke. Giliran gua kasih gereja Isa Al-Masih, keluar semua isi perutnya, nggak bisa menjawab. Kenapa lu pakai itu? Siapa itu? Kan keluar isi perutmu. Makanya sebelum bicara itu baca-baca dulu literatur. Dulu lagi terjemahan ILT itu ya. Kalian bisa tampilin nggak? Ini mana itu ya? Terjemahan di bawah LAI itu. Banyak sekali nama Isa Al-Masih itu. Kamu nggak usah? Wow, itu banyak itu ada. Coba tampilin lama. Izinkan. Di Matius 1 nomor 1 kan juga ada di versi bukan. Bentar ya. Sileber yang 2011 itu 2010 itu ini silsilah Isa Al-Masih. Betul. Nah, ini padahal ini nih. Ini siapa di Matius 1? Silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ini Isa Al-Masih ini Yesus ya? Pas. Iya, Yesus. Menurut teman kamu tadi beda. Dari itulah silsilah dari Bani Israel, dia silsilahnya. Enggak, menurut teman kamu tadi pas. Nahason, pas. Boas, Rahab. Pas, menurut teman kamu yang naik tadi, Isa Al-Masih sama Yesus itu beda. Tapi kenapa ditulis di Bible? Iya, memang iya, itu kan di Bible ada itu. Tapi jadi teman kamu tadi kucluk. Ya dia kan belum membaca keseluruhan, kan ada yang berani naik ya udah membaca keseluruhan. Makanya gua keluarin isi perutnya tadi itu, sok-sok membedakan. Ternyata dia pakai juga. Lanjut. Sebenarnya kalaupun agama Islam mengatakan Isa Al-Masih itu tidak disalib, kalau bagi saya sah saja. Ya kan, ajaran agama itu kan pasti berbeda-beda cara-caranya. Nggak masalah sama kita, nggak masalah. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya sama saya nggak masalah. Ada mengatakan Yesus itu bukan disalib, nggak masalah. Dan demikian juga orang-orang Yahudi. Masa Allah turun, masa kamu duluan lahir dari Abraham, makanya dia mau dilempar di Yudea. Langsung kabur Yesus bersama murid-muridnya. Makanya kalau naik diskusi bro, lu jangan langsung main seruduk. Lu baca dulu Bible-mu. Ternyata tuh jubel-jubel gereja pakai Isa Al-Masih. Giliran ditanya siapa itu Isa Al-Masih, jawabannya kemana-mana. Iya, berjubel-jubel. Di Kebayoran Lama, di flyover itu, kalau naik kita ada langsung gereja Isa Al-Masih.
Ya terus kenapa dibedain sama Yesus? Siapa yang bedain? Tadi teman kamu itu 2 orang. Kurang membaca dia itu. Kurang sekolah. Enggak, ada juga orang nggak sekolah tapi dia baca kitab suci dengan tekun. Dia bisa, memang kurang membaca kitab suci dia itu. Nggak semua orang harus sekolah dulu membaca kitab suci, Bang Hendy. Lu tahu nggak kalau anak-anak di sekolah minggu itu Isa Al-Masih lo sering diajarin. Iya. Ya kita pun kan dulu waktu sekolah minggu kita waktu umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Ya iya, kita kan diajari silsilahnya dari mana ini, diajarin. Bertahun-tahun loh di nomenklatur itu, kalender itu loh. Bertahun-tahun. Mulai Indonesia Merdeka, dengerin. Mulai dari Indonesia Merdeka sampai berapa tahun terakhir ini gitu loh. Itu selalu sampai kenaikan. 2023. Lalu kenaikan Isa Al-Masih. Masih ingat nggak kenaikan Isa Al-Masih? Masih ingat, sampai puluhan tahun kan, baru 2023 ini Yesus Kristus. Masih Terus selama ini bertahun-tahun salah dong lo. Payah lu kalau lu bedain lo. Ya saya sebagai hanya umat biasa, ya saya nggak mau mendahului para LAI, para petinggi tokoh agama Kristen. Saya kan terbatas, Bang Hendy. Dalam arti kata, untuk menjawab itu semua tentu harus ada tokoh-tokoh agama. Takutnya kita tidak mempunyai kapasitas ya untuk membantah-bantah itu semua gitu. Makanya saya bilang ini, Kristen di Indonesia ini kalau nggak minjam istilah-istilah Islam, nggak laku dia. Tapi kan udah berubah, Bang Hen, udah berubah. Yesus Kristus ini kalendernya ada Yesus Kristus, gak Isa Al-Masih lagi. Tapi diprotes oleh ini Protestan. Itu kan usulan Katolik. Kenapa? Diprotes, tidak dilibatkan. Iya, masalah dilibatkan bagaimana ini sekarang? Itu usulan Katolik, Protestan nggak mau. Harus dikembalikan lagi, kenaikan Yesus Isa Al-Masih lagi gitu. Makanya kan sekarang kalender itu, coba lihat nanti. Atau lu buka kalender sekarang, ada nggak di situ lu lihat? Masih Yesus Kristus loh di situ. Isa Al-Masih. Ya kita lihat lah kalender tahun depan nanti. Mungkin tahun ini masih apa? Saya nggak ada beli kalender soalnya pakai handphone kan. Naikin noten dulu ya. Luga mana? Luga Bang Hen. Biasanya luga kalau malam gini. Biasanya kalau malam apa nih? Malam Senin ya? Biasanya kalau malam Senin itu dia ke neraka. Malam Selasa baru ke surga. Saya mau berdebat dulu. Mumpung saya udah minum kopi nih. Bang Edi nih, masuk nih. Ini dulu tuh, sambut dulu. JP, Bang JP, monitor Bang JP. JP. Monitor JP. Hey. Monitor GP. Naik. Jemaat pilihan. Ini enggak host, ini namanya JP, jemaat pilihan kayaknya. Hei. Tunggu saya lihat dulu. Oh. JPLH, Jihang, monitor Jihang. Jadi kalau mau belajar dengan baik, di zaman itu Kepas, hanya ada satu perempuan yang melahirkan, ya, tanpa ayah biologis. Yudaisme paham itu. Jadi sosok yang kau namakan Bunda Maria dengan Siti Maryam itu sosok yang sama. Anaknya juga sama. Namanya aslinya itu Yesua Amesiah,
Iso atau Isa Al-Masih. Nanti setelah dibawa ke Yunani diganti namanya menjadi Yesus. Nah, kalau Yesus yang disalib ini mati terkutuk di tiang salib, dihidupkan kembali oleh Paulus menjadi Tuhan, beda dengan Isa Al-Masih. Tapi kalau asli anaknya Maria sama, Yesua Al-Masih dengan Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam sama. Tapi kalau yang mati terkutuk baru beda. Kenapa? Yang mati terkutuk hidup kembali menjadi Tuhan, itu bukan anak Maria. Itu baru benar jawabannya. Paham, Pas? Ya, terima kasih Bang Hendy atas pemaparannya. Udah itu aja, masalah paham. Saya lah yang mengetahui itu, Bang. Iya dong. Tapi saya berterima kasih sama Bang Hendy. Bukan, saya tetap berterima kasih sama Bang Hendy. Penjelasan itu kan gitu. Tapi bukan berarti harus saya mengikuti pemahaman Bang Hendy. Oke, lanjut. Bang Hendy, Kristen atau Muslim? Bang Rosinta Purba, kakak Rosinta Purba, cewek atau cowok ini? Rosinta cewek itu. Nah, kau kalau cewek cepat kali. Enggak, namanya kan ketahuan langsung Rosinta. Enggak ada cowok nama Batak Rosinta. Mana ada? Tadi aja Agus suara cewek. Oh gitu. Oh, berarti suaminya yang make. Oke, lanjut. Rosinta Purba. Memang ini Kristen ini penipu, nggak tahu kenapa. Nah kan, apa aku bilang? Agak lain. Ini Bang Edi ini gimana? Ngomonglah. Tadi aja nama Agus, perempuan ternyata. Marnangko. Halo. Ya, halo Bang. Selamat pagi. Halo. Ya, halo. Ini di rumah ini sekarang ada berapa orang yang Kristen? Satu, saya satu. Pakai pas. Iya, cuma satu. Ini Bang Edi kayaknya Kristen juga ini. Berapa orang yang Kristen di sini? Berapa orang yang mau dinaikkan Kristen maunya Bang? Enggak, saya nanya yang di sini ada berapa orang Kristen? Kepas. Satu masih saya. Kenapa Pak Marnangkok? Kapas ini aslinya dari mana? Sumatera Utara. Bukan, kamu orang Batak? Iya, saya orang Batak, Pangaribuan, marga Pangaribuan. Marga Pangaribuan, iya orang Batak, iya. Batak Toba. Itu pengetahuan masalah kitab itu sejauh mana sih ya? Hah? Tunggu dulu Bang. Kapas ini ke pengetahuan masalah kitab itu sejauh mana? Tunggu dulu Bang. Ini Marnangkok dari mana? Muslim Kristen Bang? Kristen. Kristen. Ya. Oh, maha dilawan pula sama Pak Kewas, Pak. Ini Kapas ini sejauh mana sih pengetahuannya tentang Kristen, tentang Alkitab gitu ya? Coba tanya Pak Kepas, sejauh mana Pak Kepas? Apa? Marna. Biarkan dulu coba. Di mana? Apa yang kamu tanya Marna? Tanya aja, nggak usah sejauh mana. Seolah-olah kamu udah lebih banyak membaca buku dari saya. Kurasa buku saya lebih banyak daripada kamu membaca buku. Saya ada ratusan dan ribuan buku udah saya baca. Iya, tadi kan saya dengar. Saya kan lama banget tadi baru naikin nih. Saya juga jadi minta agar saya dinaikin. Lama banget saya tadi. Jadi dari omongan Pak Pangaribuan tadi kok kayak gitu loh. Yang mana? Ya itu tadi yang tentang mana? Itu soalnya membahas Isa Al-Masih itu. Saya di Komal ini. Ya sekitar setengah jam yang lalu lah. Ya tanya aja Ustaz Talib masalah Isa Al-Masih sama Pak Hendy. Tadi kan dibilang Isa Al-Masih itu kan bagi mereka kan tidak disalib. Kalau kita kan disalib. Jadi
begini, saya perlu menerangkan ya yang setahu saya ya. Dan ini saya yakin ya apa yang saya tahu itulah yang saya yakin yang benar ya. Jadi Kapas juga barangkali ya gitu juga lah kan gitu. Begini, pengertian tentang Isa Al-Masih tadi itu memang Kenapa jadi terbata-bata? Dengar. Kalian itu kayak tidak tahu masalah Isa Al-Masih itu kira-kira 20 tahun yang lalu tentang di kalender misalnya. Kalian nggak tahu bagaimana masalahnya. Jadi kalian tadi langsung membuat suatu penghakiman bahwa bagaimana, kenapa sekarang dulu ada gereja Isa Al-Masih, muntah isi perutnya keluar, isi perutnya, kalian bilang bagaimana kayak gitu. Jadi Pak Marna, tolong pahami arah pembahasan tadi. Ya, bagaimana? Kristen sendiri yang mengaku kami tidak mengenal Isa Al-Masih. Tadi kawan Anda yang Kristen bilang seperti itu. Sementara yang dia kenal adalah namanya Yesus Kristus. Nah kan gitu. Ya, terus cepat. Ya. Maka kami pertanyakan, ya. Itu kenapa kok ada gereja nama gerejanya Isa Al-Masih? Ya udah, dari terus, mana teruskan. itu ambil? Sementara istilah Isa Al-Masih itu dikenalkan dari Al-Quran. Iya, terus. Nah, silahkan luruskan Kepas. Silahkan luruskan Pak Kepasnya, Pak Marna. Udah, saya yang bicara. Kenapa saya? Pak Ustadz Talib aja atau Bang Endi? Tadi kan Bang Endi yang buka data tadi, silsilah Isa Al-Masih. Ya udah, itu yang tadi saya udah sebutkan itu kan sejarahnya, pembahasan kita itu tadi seperti itu awal mulanya gitu. Makanya sekarang Pak Marna apa yang mau diluruskan dari Kepas, silakan. Ya udah, saya yang bicara. Ya, saya yang bicara ya. Begini. Memang dari dulu, kira-kira mulai dari Orde Baru gitu, adalah di kalender-kalender bahwa memang kenaikan Isa Al-Masih, ya kan? Nah, begitu. Dan juga kenyataannya di mana-mana ada gereja Isa Al-Masih, ya. Baru saya juga pernah tahu ada Masjid Isa Al-Masih di Klaten, ya, di Jawa Tengah, Klaten. Jadi begini. Adapun, kalian menurut saya sih tahu juga siapa sebabnya seperti itu. Tentang perubahan dari Isa Al-Masih kepada Yesus Kristus mengenai di kalender misalnya. Kalian tahu itu apa sebabnya? Kalian nggak tahu, supaya saya terangkan. Bukan itu, Bang. Masalah apa? Isa Al-Masih sama Yesus sama atau beda? Enggak, tadi pertanyaan saya itu dulu. Iya itu, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sama atau beda? Enggak mau menjawab pertanyaan saya tadi. Isa Al-Masih, Yesus Kristus sama atau beda? Dulu lah, Marna. Pertanyaan sederhana. Sebelum Anda panjang bicara, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sama atau beda? Dia nggak mau menjawab pertanyaan saya dulu. Saya ulang kembali, bahasa Indonesia. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, A sama B beda. Jawab. Begini ya, sesungguhnya saya dulu Saya ulang kembali, bahasa Indonesia. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, A sama B beda. Oh begini, dengar ya. Kalaupun saya harus jawab, dengar ya. Isa Al-Masih yang ada di Alkitab tadi, yang kalian tunjukkan tadi itu, Isa Al-Masih. A sama B beda, jawab. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, A sama B beda, jawab. Inilah Kristen kalau diskusi diputer, nggak ada endingnya. Gacor kayak murah ya, bisa dikasih ini, jangkrik. Tentukan dulu sikapmu, baru kau nerangkan. Tentukan dulu sikapmu, baru masuk ke dalam. Dengar dulu. Kasih dulu bicara Bang Hen. Gak bisa jawab dulu itu. Saya ulang kembali. Jawab Marna, jawab dulu. A atau B? Iya, dengar dulu. Atau tidak? Sama atau beda? Kok
Iya, supaya saya jawab. Iya, sama atau beda? Kau buruk banget sih. Ya, saya mau jawab. Korintus 4:10 keluar dia. Gini, Bang Mangko, tadi yang kamu tanyakan itu bukan arahnya ke situ. Maksudnya yang apa? ditanyakan Bang Handi tadi itu, apakah Isa Al-Masih? Apa? Berisik juga nih. Apakah Isa Al-Masih dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Jadi harus seperti itu jawabnya. Saya ulang kembali yang ketujuh. Oke, gitu kok ngomongnya. Apakah Yesus dan Isa Al-Masih A sama, B beda? Jawab. Dijawab aja Bang, nggak apa-apa. Yang ke-9. Apakah Yesus dan Isa itu sama atau beda? A sama, B beda. Dengar ya. Kasih saya punya kesempatan untuk menjawab dengan benar dan berurut. Jangan Yang memang ke-10, terakhir yang ke-10. Apakah Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu A sama, B beda? Jawab. Kau goblok. Emosi dia ke Mas, emosi dia. Bukan emosi. Emosi dia. Bukan emosi. Gini ya, dengar. Emosi dia. Dengar. Ini nggak perlu didengar orang kau mengeluarkan kata nggak pantas kok menyerang personal. Ya Pas, bagaimana temanmu bisa bahasa Indonesia atau tidak? Tapi kok kayak gitu pertanyaannya? Bisa bahasa Indonesia atau tidak temanmu Pas? Ya nggak salah pertanyaannya Bang Handi. Kok nggak salah. Dangkal banget pemikiranmu ya. Orang saya nggak mikir kok. Orang saya nggak mikir. Kira-kira Bang Mangko, pertanyaan yang mana yang benar menurut kamu? Menurut kamu pertanyaan mana yang benar? Saya juga akan menerangkan itu. Tapi dia biar dulu. Pertanyaannya apa ya? Ini namanya diskusi. Pertanyaannya apa yang mau dijawab? Coba ulang pertanyaan saya. Bagaimana mau menjawab pertanyaan? Dulu, Bang Hendy, dia dulu Pas. Supaya dia nggak bisa gue biarin. Nggak bisa. Kalau dia mau menjawab pertanyaan, coba ulang pertanyaannya. Apa yang mana menjawab? Saya ulang. Yang ke-12. Apakah Isa dan Yesus itu sama atau beda? A sama, B beda. Itu pertanyaannya. Silakan. Jangan seperti itu pertanyaannya. Jangan harus itu. Kenapa kau malu-malu? Terus mau ngapain? Dengar. Bisa nanti kau dapat jawabannya. Dengarkan omongan saya dulu. Jawab dulu baru terangin. Lu keterangin nggak? Tadi nggak menjawab. Kan ada keterangannya. Dia jawab dulu sama atau beda baru terangin. Kita dengerin. Jawab dulu bro. Bisa mau menjawab nggak? Kalau nggak bisa saya turunin nih. Turunkan. Kau ke TK. Oke, saya turunkan. Kau yang minta. Buat apa didengarkan? Buat apa didengarkan penjelasanmu? Kalau kau nggak menjawab, buang-buang waktu, coy. Sederhana lo pertanyaannya Pas. Coba ulang pertanyaanku Pas. Coba lu ulang pertanyaannya. Itu tadi kan udah dibuka data Ustadz Alif tadi yang mengenai silsilah Isa Al-Masih. Kan ada tertulis di Alkitab. Tapi kenapa dia nggak mau jawab antara A dan B? Sama atau beda? Iya karena kalaupun nanti dibilang aja dulu sama, terus nanti ada penjelasannya. Baru nanti itu. Mau dibandingkan lagi. Jawab dulu sama, baru jelasin. Jawab dulu misalnya itu beda. Itu bukan merubah iman kita. Tadi dulu, jawab itu dulu kalau misalnya. Saya katakan ya. Mestinya jawab dulu A sama. Nah jelasin kita dengerin gitu. Atau B beda kita dengerin. Kalau ini dia nggak menjawab, tadi dia menjelaskan, pasti salah jawab. Pas dijamin. Pasti lu dengerin kutu loncat. Makanya tadi kan udah saya bilang biar dulu dia bicara karena ini forum komal diskusi. Nanti kalau dia menjawab tidak, mungkin nanti setelah dia penjelasan mungkin jawabannya tidak atau iya kan? Nggak bisa begitu. Harus dijawab dulu baru dijelaskan. Ya, kalau dia nanti menjelaskan tapi tidak menjawab,
Pasti itu, paham saya. Ini saya udah pengalaman. Sudah 777 tahun saya diskusi sama mereka, Pas. Begitu-gitu aja tuh ditanya. Masya Allah. Pasti Oten kalau ditanya itu muter melulu. Habis itu dia nggak jawab pertanyaan. Itu. Lanjut. Maaf ya Ustaz, orang kayak gini harus masa kok dibilangin blow on. Aduh. Harvester ini tadi siapa ini? Muslim atau Kristen? Coba sapa dulu pakai Pas. Lama-lama saya kasih jadi moderator kok di sini. Selamat malam. Selamat pagi. Bang Harvester, Islam atau Kristen? Hindu, Buddha, Konghucu, ateis? Wah, alamak, tidur. Kalau ini sih cepet, udah pasti ini pengikut Yesus ini, Kristus ini. Sama kami, siman kami. Si Salopak udah. Oke, lanjut Bang Andi, Yang dua ini Kristen ini, sahabat saya, seiman. Keluarga saya ini. Coba lo kasih pertanyaan yang sama ke saya, Pas. Coba lo kasih pertanyaan. Bisa nggak saya bertanya sesuatu? Ntar dulu, diam dulu. Ini topiknya antara Isa dan Yesus sama atau beda? Coba lo nanya ke gua, Pas. Gua jawab to the point. Bang Hendi, Isa itu sama dengan Yesus atau tidak? A. Beda. Iya. B. Tidak sama. Tidak sama. Tuh. Jelaskan. Jelaskan. Anaknya Maria itu nama aslinya Yesua Amasya. Oke. Yesua Amasya itu Isa alaihissalam. Isa al-Masih. Yesus itu nama Yunani yang disalib di tiang salib. Beda. Itu kan enak jawabannya kan? Cepat, to the point, mudah dimengerti. Iya. Begitu dong kalau diskusi. Oke, karena Bang Hendi sudah menjawab, akan saya kasih satu mawar. Tar nih. Iya dong, nggak tunggu dulu. Penghargaan tetap diberikan tuh. Jangan kita udah diberikan pencerahan, masa nggak kita kasih koin satu? Oke, lanjut. Diskusi ya begitu. Diputar kayak es balok. Lama-lama juga meleleh. Es balok itu langsung harus dieksekusi, dipakai, dibiarkan kena udara, ya bersirkulasi dengan udara luar, apalagi kena matahari langsung meleleh. Harus cepat gitu loh. Silakan Solopat. Muslim apa Kristen? Di absen dulu. Oke, Pas, yang moderator, Pas. Oke. Saya Kristen, Kak. Saya mau bertanya, kenapa Yesus sama Al-Masih kan, Isa Al-Masih kan sama toh. Tapi kenapa Yesus ada dalam Al-Quran? Di mana ada Yesus di Al-Quran? Tunjukkan, saya bayar 50 miliar. Dalam Al-Quran kan menjelaskan Isa Al-Masih anak Maryam. Enggak ada Yesus di Al-Quran, enggak ada. Kenapa nggak ada? Ya tunjukkan kalau ada Yesus di Al-Quran, di mana? Kenapa nggak ada? Di mana tunjukkan ini lagi Pas, anak buah lu. Aduh, beleng-beleng semua yang naik. Coba dengarkan dulu, Pak. Bang Salo, masa nanya balik kenapa tidak ada? Coba dengarkan dulu. Pasti ujung-ujungnya ke gua mulu. Gua lagi santai di sini nguduk sama ngopi. Kita kan saling mendengar. Jadi coba. Enggak, kau tadi berstatement, lu bilang ada Yesus di Al-Quran. Tunjukkan datanya gitu loh diskusinya. Mana datanya? Ada Yesus di Al-Quran. Di mana? Yang anehnya sini Bang Andi, yang anehnya di sini masa dia tanya kenapa tidak ada? Lah, Yesus dalam Al-Quran tidak ada. Kok kenapa anak Abraham, Ishak, Yakub ada dalam Al-Quran, sedangkan mereka bukan keturunan Ismail? Kenapa ada dalam Al-Quran? Sedangkan Yesus kenapa? Apa perbedaannya? Sedangkan Abraham Yesus adalah keturunan dari Yakub, Ishak, dan Abraham. Abraham tidak ada di Al-Quran. Kenapa tidak dalam Al-Quran? Enggak ada, yang ada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Abraham adalah bapak yang ada di Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Ismail itu ngomong melulu nih satu nih. Ngomong melulu panjang kali kau. Kamu yang bodoh. Kenapa? Kau dibilangin saya kenapa sih selalu hotel-hotel pada emosi? Abraham itu adalah Ismail tuh, dan Ismail itu yang mendirikan Islam.
Kagak ada Kenapa Abraham kok di Abraham Al-Quran. Aduh. nggak ada? Kenapa nggak ada? Ibrahim, Kak. Jadi kalau di Al-Quran itu Ibrahim ke Aduh. Abraham. Dibilangin nggak ada Abraham di Al-Quran. Yang ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak ada Abraham di Al-Quran. Nggak ada Yesus di Al-Quran. Nggak ada. Yang ada Nabi Ishak ada. Nabi Ismail ada. Lu kalau ngomong yang bener dong. Apa sih kalau nggak ada ilmu diskusi ah? Malu-maluin aja kau. Ini kalau jam begini, jam nabok orang yang nggak ada ilmu. Jam-jam begini pas, jam nabok biar nggak ngantuk. Tuh bolak per, yoi. Tunggu. Pakai motor. Kenapa nama Yesus ada di dalam Al-Quran? Pas ditanya balik, kenapa tidak ada namanya? Aneh. Nah kalau pertanyaannya kenapa ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail ada di Al-Quran? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa ada nabi sebelum kamu yang namanya ini. Itu loh. Akhirnya apa? Nabi Muhammad paham untuk mengajarkan kepada umat manusia. Karena sumber semua kitab suci itu, kalau dia kitab suci sumbernya dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban sederhana kalau muslim menjawab itu. Kalau ditanya balik, kenapa kitabnya Yahudi nempel di kitabmu? Kena balik kan? Kena balik kan? Sedangkan kitabnya Yahudi yang di perjanjian lama yang menurut Anda padahal itu perjanjian baru. Sebagaimana Yeremia 31 nomor 31, perjanjian untuk Bani Yakub, untuk Bani Israel. Kenapa nempel di kitabmu? Sedangkan kitabnya Yahudi ini tidak menuhankan Yesus. Kenapa nempel di situ? Kena lagi kan kalau gue tabok balik. Bahayalah kalau nanti nggak ditempel itu hukum Taurat itu nanti berarti kami nggak mengakui Elohim Yahweh. Ya itu kitab orang loh itu, pas. Kitab Yahudi loh itu. Iya. Jadi kan Yesus itu kan turun ke bumi. Persoalannya adalah Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Kenapa ada kitab orang dia lu? Nah, kena lagi kan? Kena melulu. Pokoknya setiap lu ngomong pasti kena. Yuk. Jadi begitu. Jadi kenapa kami harus mengambil kitab Taurat itu? Ya, yang dimana Yesus sudah mengatakan bahwa selalu dia mengingatkan hukum Taurat, ya. Karena itu tidak terlepas dari hukum Taurat kami dan perjanjian baru. Maka lahirlah Alkitab Injil. Jadi kalau hukum Taurat tidak kami ambil, maka Injil itu tidak ada. Hukum Taurat buat siapa? Kan untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Ya, tapi itu runutannya dari atas ada korelasinya dengan perjanjian baru. Apa korelasinya? Justru perjanjian baru itu yang ditulis oleh Paulus di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan hukum Taurat. Runutannya begini Bang Hendy. Udah dibatalin oleh Paulus, udah clear. Tadi enggak, itu dulu. Oh, ada oke, mana tahu ini yang ada nggak kira-kira Kristen bisa menjalankan hukum Taurat? Kagak ada, semua dilanggar.
Hukum Taurat itu jelas, Ulangan 64. Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Kristen Tuhannya berapa? Satu. Siapa? Elohim. Yesus diapain? Tuhan. Dua. Macet. Tuh kan? Sema Israel, Adonai. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Ini di bawah ini ada suruh saya buat room sendiri. Lu aja yang naik debat sama gue deh, sini dah. Apa nih di bawah nih? Ini Bang Hendy nggak pernah buat room sendiri. Ngapain gue buka room? Saya udah dimatrai, Mas Heru. Saya udah dimatrai masuk surga, sama seperti Bunda Maria. Kan udah datang Elohim Yahweh ke dalam mimpi saya. Mati nih. Makanya saya salah satu manusia paling beruntung juga di muka bumi ini. Jadi ini loh pas. Jadi Tuhannya Yudaisme itu, ya lu tempelkan di kitabmu, beda Tuhan. Tuhannya Kristen, sama Tuhannya umat Islam, sama Tuhannya Yudaisme itu beda. Kristen berbeda Tuhan. Nah, karena itulah kan saya bilang Bang Edi mulai tadi, Yesus itu kan mau dilempari di Yudea. Sampai emosi semua Bani Israel itu, orang-orang Paris itu. Lu bilang lu lebih tua dari Abraham, lu bilang lu sudah ada sebelum Abraham, kan mau dilempari Tuhan Yesus itu, emosi semua. Tuh. Maksudnya itu Yesus begitu. Ajaran yang gua bawa ini adalah sama dengan ajaran yang dibawa oleh Abraham. Karena semua para nabi itu ajarannya terstruktur, yang tidak bisa terhapuskan oleh zaman. Ajaran para nabi itu tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang berbeda adalah, dengerin dulu, yang berbeda adalah syariatnya, karena dikondisikan dengan zaman di mana nabi itu berada. Jadi zamannya Nabi Musa sudah bergeser sedikit ke zamannya Yesus mengenai syariat. Tapi konsep ketuhanannya tetap menyembah satu Tuhan. Karena itulah Paus menyerukan perang salib, makanya banyak. Paus lagi dibawa-bawa, mati bija. Ini perang salib ini kan sampai 4 kali nih. Pertama kan yang membuka calak perperangan perang salib ini kan Paus. Artinya apa? Di sana dibantai orang-orang Yahudi dan Islam. Kenapa? Karena di sana merebut Yerusalem. Karena apa? Yahudi tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Karena orang Yahudi ya merebut Yerusalem itu dari tangan Kristen. Oh, di zaman Yesus sudah ada Kristennya? Ya belum lah, kalau waktu Yesus belum naik ke surga ya belum lah. Terus Kristen siapa yang ciptakan? Murid-muridnya dan Rasul Paulus lah. Siapa nama muridnya? Ke-12 muridnya kan dibilang. Jadi muridnya Yesus Kristen? Ya jadi Kristen mereka sama Rasul Paulus. Jadi muridnya Yesus Tuhannya siapa? Muridnya Yesus. Oh, murid Yesus, buset. Lu kasih Tuhan baru lagi ke orang-orang lu. Kan dibilang, sudah berapa lama kau belum mengenal aku? Itu kepada Filipus. Bang Epas, boleh nanya? Ya silakan Bang. Bang Epas, boleh nanya? Ya. Silakan Mas Heru, silakan. Kira-kira duluan mana alam semesta ini sama Yesus? Ya Yesus lah, dia yang pencipta, sang pencipta dunia jagat raya.
Kalau memang Yesus itu Sang Pencipta dan duluan Yesus daripada dunia ini, kenapa Yesus adanya setelah dunia ini ada? Dia turun ke bumi, Filipi 2:5-11. Dia memakai rupa seorang hamba dan mau merendahkan dirinya dan bahkan mati di kayu tiang salib. Artinya dia menunjukkan dirinya seperti manusia, bukan manusia. Jadi seperti kita. Artinya kalau dikatakan seperti, dia itu adalah Allah Elohim. Terus Masuk Pak Denis, masuk nih Pak Denis, host muncul nih Pak apa ini? Naikkan host. Ya silakan Pak Heru. Apa lagi Pak Heru? Silakan Pak Heru. Kira-kira yang nampak di dunia ini makhluk atau Tuhan? Gimana? Kira-kira yang bisa dilihat di dunia ini, di alam semesta ini, itu makhluk atau Tuhan? Tuhan lah. Jadi Tuhan bisa dilihat. Bisa, ya itulah menunjukkan Yesus kan dari bilang aku dalam dia, dia di dalam aku. Ya udah, misalnya gini. Aku ini misalnya aku ini mohon maaf ya, misalnya aku ini pipis seret gitu kan. Iya. Apakah pipis itu aku kira-kira? Ya kamu kan Mas Heru kan manusia ya. Kamu lah Mas Heru, namanya kamu manusia. Kan kamu katakan misalnya aku nih pipis. Ya kamu manusia Mas Heru. Karena aku bukan pipis itu kan? Nah gimana? Ya kamu Berarti yang pipis itu Mas Heru, bukan saya. Gitu loh. Iya, tapi pipis itu kan bukan saya kan? Coba ini Bang Endi. Ini Mas Heru, jawab dulu Bang Endi. Pertanyaannya Pas, apakah pipisnya Kepas adalah Kepas? Silakan, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya gitu Bang Andi. Oh gitu dong, kan enak menjawabnya. Kalimatnya harus tepat dan benar. Oke. Karena pipis saya itu adalah bagian dari hasil pencernaan tubuh saya. Secara manusia, ya. Secara manusia, benar. Nah, berarti kalau gitu, Yesus bukan Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Kalau Mas Heru mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya no problem. Kalau saya mengatakan no problem, nggak masalah. Kalau pipisnya Kepas, Aku ini ada guru yang naik nih. Masuk nih, Selesai aku lu. mute lah. Males gua kalau ada blender pasti berisik nih, gacor nih. Ini anak gacor. Benaran lu. Nih Pas, udah banyak baru bangun nih kurasa. Kepas, kalau pipis kamu adalah kamu, besok-besok kalau kau melanggar hukum, kasih tahu aja yang mau nangkap kamu, Pak. Pipis saya adalah saya, pipis kamu aja yang ditangkap, gitu. Tunggu dulu Bang Endi, ini blender nih gacor nih, baru bangun nih, pasti banyak tenaganya nih. Oke blender, ngomong lu. Kok anti kali kau sama aku? Belum ada nyenggol kau. Kau Nggak usah nyenggol aku kau. bukan. Aku kalau kau melihat aku ingat ini penghujat Kristus ini, penghujat Roh Kudus ini. Di mana aku menghujatnya? Ya iyalah kau bilang Yesus manusia. Kau menghujat Yesus boleh, kami nggak boleh. Di mana aku menghujat Yesus? Mana pernah Kau bilang aku Yesus menghujat terkutuk, nggak menghujat itu? Kapan yang membunuh Yesus itu yang terkutuk? Ya, terkutuklah di kayu salib. Kau ketawa-ketawa kau setiap hari Minggu. Ya, bukan ada. Aku kalau ke gereja nggak ada ketawa-ketawa blender. Jadi Malah ngapain kau aku ke gereja? khusyuk berdoa. Matikan handphone. Terus? Jangan ngomong sama sana kiri kanan muka belakang. Berdoa. Udah pulang. Jadi berdoa kau nggak? Kau dengar khotbah pendeta? Nggak kau dengar jadinya? Ya kedengar lah. Jadi kan nipu aja kau. Tutup kuping, kau bilang tutup kuping. Berdoa. Yang menghujat siapa rupanya? Kristen apa kami yang menghujat? Tuhan kalian dikutuk Ya, aja kau kan belum. Kau terima Tuhan kau dikutuk. Sekarang kutanya, yang dikandung Maria itu Roh Kudus atau apa hasil dari wik-wik?
Ya, hasil dari wik lah. Menurut itu kan, kalian. Itulah kau udah menghujat Yesus, kau kan. Yesus punya bapak. Kita buktikan. Yesus punya bapak. Punya ibu. Tidak. Loh, Bunda Maria itu bukan ibunya. Itu hanya perantara. Aduh, mak jahat kali kau, perantara kau bilang. Jadi Yesus bukan punya ibunya tuh, Bunda Maria bukan mamanya. Bunda Maria hanya mamanya sementara kok. Ya, tapi kan seorang ibu kan, ibu dari Yesus kan? Iya. Iya kan? Secara biologis. Iya, pokoknya ibu lah. Yesus itu punya ibu, Bunda Maria kan begitu. Yesus juga punya bapak. Iya. Kapankah bapak dan ibu itu menikah? Iya, dia kan Roh Kudus itu. Kan kau yang kau menghujat. Kau bilang dia anak zina berarti. Kan kau yang menghujat kan, bukan kami kan? Kalau nggak bisa kau tunjukkan kapan mereka menikah, berarti anak zina. Yesus punya bapak, punya ibu. Apalagi yang menghujat siapa? Kau bilang pula aku yang menghujat. Dari jawaban kau menghujat. Kau yang mengatakan dia punya bapak, kau yang mengatakan punya ibu. Gimana menghujatku coba? Yang namanya kita, aku punya bapak, aku punya ibu. Kalau ditanya kapan menikah, ada fotonya, ada undangannya, ada diketahui keluarga. Sekarang aku tanya sama kau, kapan bapak dan ibu itu menikah? Kapan? Itu Roh Kudus yang dikandung Bunda Maria itu. Mencret kau. Mencret, berserak kau. Kapan kau bilang menghujat? Kau yang menghujat. Kau katakan pula Yesus anak zina, kan kurang ajar kau. Siapa yang menghujat itu? Kan kau yang menghujat. Kalau kau nggak bisa menunjukkan dalilnya, kapan mereka menikah, berarti kau menghujat. Itu aja. Belum lagi terkutuk. Jadi, kutanya kau, Yesus itu Tuhan atau enggak? Enggak. Ya udah. Menghujat itu kau bilang, aku menghujat gitu. Aku menghujat. Kalau kau bilang dia bukan Tuhan, aku menghujat. Udah selesai bahwa kau itu kan antikris. Ya, kau jawab aja. Kalau misalkan aku mengatakan dia bukan Tuhan, apakah aku menghujat? Intinya kau antikris. Enggak, kau jawab dulu. Menghujat enggak aku? Menghujat enggak? Kau ini blender. Aku tanya dulu, apabila aku mengatakan Yesus bukan Tuhan, apakah itu hujatan atau bukan? Ya kalau kau mengatakan itu ya sah-sah aja. Ya iya, maksud kau penilaian kau apa ketika aku mengatakan dia bukan Tuhan? Menghujat? Yang iya kau, iya bagi aku. Jujur ya, aja, menghujat enggak? Penghujat lah. Kau bilang kayak itu kan kurang ajar kau. Ketika aku nggak mengatakan Yesus bukan Tuhan, kau bilang menghujat. Kau nggak bisa bedakan mana menghujat mana enggak, kan gila kau nih. Masa aku bilang kan Yesus bukan Tuhan menghujat? Nggak ada otak kau. Kau yang kena banting kau nih. Kau kan sering buka komal uan incus tidak berubah. Kan memang sudah berubah. Kan memang berubah dia. Memang sudah berubah. Memang udah berubah dia kan? Kan Tuhan lagunya jangan kau pelintir. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Kau buat kan Tuhan Yesus. Mana ada aku bilang Tuhan Yesus? Mana ada aku bilang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kau bilang. Tuhan, apanya kau? Jangan kau samakan Tuhan dan Tuhan. Aku kan dengar Tuhan Encus. Tuhan Encus, tetangga kau ada namanya Encus. Kok perasaan kali kau? Bukan Tuhan, gue bilang Tuhan. Kok baper kali, makanya jangan itulah. Kau balik. Itu yang menghujat tuh kalian. Itulah resikonya menuhankan manusia. Harus siap lah. Namanya manusia. Ntar bulan 10